Apa kabar? Iya, nggak kabar. Apa kabar hari ini? Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Ketua kelas siapa? Nah, silakan Tuhan pimpin doa. Kita berdoa. Semoga dengan kita berdoa sebelum menjadi semoga pembelajaran hari ini yang berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen kalian satu persatu. Yang pertama, Dinda Iqamati, hadir Bu. Iva Gevira, hadir Bu. Oktami Winata, hadir Bu. Amirul Fuad, Dini Purnamasari, hadir Bu. Sri Suarani, hadir Bu. Suaranya nggak ada, nak. Sri Artanti, hadir Bu. Sehat semua jadi hari ini? Alhamdulillah. Hadir Bu. Sudah siap untuk belajar? Iya. Nah, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Iva, apa pembelajaran kita pada minggu lalu, Pak? Tentang latar belakang terjadinya Orde Baru dan kebijakan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Wah, pintar sekali, Pak. Jadi benar sekali pembelajaran kita pada minggu lalu tentang kehidupan politik dan latar belakang terjadinya Orde Baru. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Ada yang tahu ini foto siapa? Angkat tangan yang tahu. Oke, ini siapa Utami? Siapa Utami? Presiden Republik Indonesia. Oke, Soeharto, benar sekali Utami. Jadi Soeharto ini merupakan tokoh yang berperan penting pada masa Orde Baru. Nah, jadi perhatikan tentang konsep berikut. Jadi kita membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemarin kita sudah belajar tentang lahirnya Orde Baru, perkembangan kehidupan politik. Jadi hari ini kita akan masuk ke perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, ada yang sudah tahu belum apa saja kebijakan pada masa Orde Baru? Oke. Nah, jadi kebijakan politik pada masa Orde Baru ini pertama ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA. Jadi REPLITA ini dimulai pada tahun 1969 sampai 1969. Nah, jadi tujuan REPLITA ini untuk meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru serta meningkatkan kebutuhan masyarakat dan pangan. Nah, selanjutnya ada bekerja sama dengan negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Indonesia. Ada yang tahu apa itu IMF? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, jadi IMF itu ialah International Monetary Fund. Jadi organisasi ini bergerak dalam bidang keuangan untuk memberikan dana kepada negara-negara anggotanya. Seperti halnya Indonesia yang saat itu bekerja sama dengan organisasi ini untuk mendapatkan dana. Nah, selanjutnya adalah ekspor dan deregulasi sejak tahun 1983 hingga 1996. Jadi pada masa itu ekspor itu dinaikkan oleh bangsa Indonesia pada masa Soeharto. Nah, jadi dampak positif dan dampak negatif pada masa Orde Baru bisa dilihat di sini. Kelihatan tidak? Jadi dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi itu pada masa Orde Baru itu terencana pada masa Orde Baru karena sudah ada rencana pembangunan tadi. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi yang kurang lebih 650% pada tahun itu. Nah, berakhirnya pemerintahan pada masa Orde Baru itu terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei, di
depan gedung DPR MPR Jakarta sampai tanggal 21 Mei di Istana Merdeka. Pada masa itu terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa sehingga Soeharto diturunkan dari jabatannya. Setelah itu naiklah Habibie sebagai pengganti Soeharto. Jadi berakhirlah masa Orde Baru. Ada yang ini ditanyakan? Ini anakku. Jadi buatlah kelompok. Buat kelompok diskusi 2-3 orang. Yang ngatur itu tahu kalian? Oke. Jadi kelompok pertama yaitu Amirul Quran, Oktami, Ipa. Kelompok kedua Dinda, Dini. Kelompok ketiga Sri Jurniarni, Sri Hartanti. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu terdiri dari 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, setelah itu terdapat dampak positif dan negatif. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi tadi kan sudah dibentuk kelompok diskusi. Setelah itu, nah ini dia analisis oleh setiap kelompok tentang ini, bisa dibaca? Oke. Jadi setelah kalian analisis, setelah itu masukkan ini dalam bentuk infografis dibuat di Canva. Dikumpul minggu depan untuk presentasi. Paham semua? Paham. Oke, jadi terima kasih. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita di masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.